Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min bani Adam majrad al-hadis. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini kita kembali berkumpul di kajian rutinan kita. Hari ini kita akan membahas sebuah ungkapan, sebuah kalimat yang tidak asing lagi, tetapi kita diberikan penjelasan lebih oleh ahli tafsir Dr. Wahbah Zuhairi. Semoga pencerahan yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi satu tambahan ilmu. Ternyata sesuatu kalau diterangkan oleh ahlinya dalam satu kata pun beda harapan dan tujuannya. Ini bukan membahas 76 tahun Indonesia merdeka, tetapi kita justru ingin lebih menekankan, menguatkan apa yang selama ini kita sudah ketahui. Ya, mungkin beriman sudah pada hafal tentang ayat ini. Hadis yang dibahasnya nanti yang pakai kurung biasa, cuma kurungnya agak jerok karena desa bios-bios pengajar. Iya, hadis Nabi panjang bisa terus namanya. Ayatnya lah kapayun ya. Kita sampaikan dulu ayatnya. Ini salah ketik ya. Harusnya surah Fatir ayat 35, nomor surat 35. Kenapa jadi 37 ya? Nah, itu fungsinya harus ada pulpen teh. Ayat ka 35, nomor surat ka 35. Jadi gampil hafal kena. Jadi nanti kalau pulang kemarin dibahas apa? Surat ka 35, ayat ka 35. Namanya harus namanya. Surah ka 35 ayat aja nomor 35. Jadi gampil hafal kena. Sana 37, 35. Ayatnya tadi terus diaos ya, kita sudah baca, kita terjemahkan. Jadi sebelum membahas hadis itu kita lihat dulu ayatnya biar ada sambungan dan ada relevansinya, sehingga apa yang diterangkan dalam Quran dan dalam hadis cocok sama, seiring, sejalan, saling menguatkan. Alladzi ahallana, alladzi itu isim mausul yang menerangkan tentang sifat Allah yang termaktub pada ayat ke-34-nya. Siapa Allah yang syakur itu ya? Nah, dialah Allah yang telah ahallana, telah menempatkan kami darul muqamah, dalam tempat yang kekal, min fadli ya. Jadi kita sampai masuk ke tempat tersebut nanti
Insya Allah semua kita berharap ya. Kita juga duduk di sini tiada lain yang tujuannya adalah untuk menggapai apa yang kita cita-citakan bersama. Jadi dialah Allah yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Kenapa? Min fadli. Itu semua adalah dari karunia. Semua masuk surga karena karunia dari Allah. Ini berarti perkataan para ahli surga bahwa kami masuk di sini di tempat yang kekal dan abadi itu min fadli, dari karunia Allah. La yamassuna, lanya la harfu nafyin, bukan harfu nahyin atau jazmin. Karena la kalau masuk ke fi'il mudhari masih ikutnya di pesantren ayalah harfu jazmin, ayalah harfu nafyin. Bedanya apa? Lihat ke depannya fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya tetap marfu', tidak majzum, berarti la tersebut adalah la harfu nafyin, artinya tidak. La yamassu, masa yamassu, berarti dia tetap marfu. Ya, kalau begitu la-nya berarti tidak. Masa yamassu itu artinya menyentuh. Nah, kami. Nah, di sana nanya jadi maf'ulun bih dhamir nempel di fi'il jadi maf'ul. Ya. Mana fa'il dari yamassu? Nasabun. Nanti ada di depan. La yamassuna, tidak menyentuh kami, fiha, di dalamnya, di dalam surga itu. Apa yang tidak menyentuh, yang tidak kena kepada kami itu? Nasabun, lelah. Cuma terjemah Quran mah terjemah bebas, terjemah nanti kami tiada merasa lelah. Itu kan terjemah bebas. Kami tidak merasa lelah. Terjemah aslinya la, tidak, ya masuk, menyentuh atau kena, na kepada kami, pihak di dalamnya, nasabun, lelah. Lelah tidak menyentuh kami, lelah tidak kena kepada kami, pihak di dalamnya. Terjemahkan dengan terjemah lurus, kami tidak merasa lelah. Hidupnya lelah tuh. Oh, kita berarti sebalik. Nah, di dunia lelah kau wajah sakitnya, ketinggal wajah-wajah cara pakai, wajah-wajah sarare sakit, muter-muter dari pagi, siang, ke sore, akhirnya masuk waktu malam, ya langsung kau mau pengajian balik jam sabar lagi dah, sama wae pengajian, sama naona, betul-betul, senina teh tak seni pengajian, megagaleongan, oleng. Ternyata yang kedua diulang lagi, wala yamassuna fiha lughubun. Terjemah bebasnya, dan tiada pula merasa lesu. Asalnya lesu, tidak kena kepada kami, tidak menyentuh. Ini pernyataan ahli surga. Nah, komentar Dr. Wahbah Zuhaili di bawahnya lihat di dalam kitab At-Tafsirul Munir jilid ke-11 halaman 605. Beliau mengomentari ayat tersebut dengan menyatakan wa nafyuhuma jami'an itu lidalalati, ya, biasa dilalah pedalalati alal istiqlali wa li'adami taklifi fil jannati, dan meniadakan keduanya. Jadi Allah meniadakan kedua dari sifat tadi, nasabu, lugubu, dua-duanya di dalam surga itu tidak ada. Ahli surga tidak kena dengan kedua hal tersebut. Nah, Allah Ta'ala meniadakan keduanya secara keseluruhan jami'an. Kenapa? Untuk menunjukkan alal istiqlal. Jadi untuk menunjukkan atas kemerdekaan. Jadi orang yang benar merdeka mah bukan di sini, di sana. Di dunia mereka tempatnya di mana? Ya kita tinggal di negeri yang terhebat, tersubur, rakyatnya digaji gitu terkudu kerja. Ngerwe can merdeka di dunia. Kemudian negara naripuh, misalkan di negara batu, orang madanya duka wawa. Ya. Nah, sekarang apakah negara kita sudah merdeka? Malu kita disebut negara merdeka. Itu kata sebagian orang. Telah terlepas karena kita bukan membahas negara manapun. Di
Justru kita membahas semua negara yang ada di dunia, siapapun orang yang tinggal di dalamnya belum merdeka. Di mana tempat merdeka dan tempat kemerdekaan? Di sana nih, di sini. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, dalam surga itu baru orang-orang di sana mereka merdeka. Tinggal masalahnya apa makna istiqlal itu? Apa makna merdeka yang sekarang kalau digabungkan dengan negara kita 76 tahun kita merdeka. Nah, kalau lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dalam Kamus Bahasa Indonesia apa itu merdeka? Itu diterjemahkan terbebas dari penjajahan. Merdeka. Benar kita merdeka, benar, dan terbebas dari penjajahan manusia, kan? Dari penjajahan setan mah. Sama lain lagi pernah jajah urang kalian nanti. Semua lagi galiaungan penjajah. Ya, komponen salat Jumat mah tadinya kabayang itu sokol kecuali nu jadi imamna. Ya, hari itu mama mau di mana-mana juga terasa. Saya sendiri waktu musim Covid kan banyak libur ya. Ya, kadang-kadang pusat bunda masjidnya libur. Ya. Nah, lalu kita jadi mustami kan di tempat kita, terus duduk mencoba menyimak, benar kuat setan. Tengah siang asa tengah malam rapat mata. Kalau tidak dilawan oleh keyakinan itu bisa Jumat yang terakhir, itu ibadah sabar. Ya, kedua kumaha ustaz nage itu nerangkeun, perhatikan pas aya nerangkeun ustaz. Ya enggak usah dong ya sudah tipikal semangat tuh gitu. Oh, gitu banyak mereka ustaz. Akhirnya pada masa ini teh pinter nyala nama. Itu munahun ceramah teh teh. Ya dan sholat tuh dirinya kada pasti mau bisa. Jika nonton Persib atau nonton main bola, waduh, sedikit harus bergol. Sok pendeta, sapatuna gerayon, sok dia main, mau bisa. Dan di sana nang komentator hukum. Suruh main mah susah ya. Ini main aja. Oh, sudah terlalu ngapain radanya masih. Kamari mah minggu kamari. Wow, atuh ngaji di daerah Sumedang. Ada sana setengah salapan gitu. Kayak pasar sponsor. Dan untuk ngajina pada maghrib jadi dipas. Ada setengah salapan gitu. Ayah ini lah ya semua. Jadi apa ending mah? Ayah jadwal. Botol. Ayah diserat. Tuh jadi penjelasan di dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbebas dari musuh, ya penjajah, terus juga terbebas dari tuntutan. Coba lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita kembalikan ke definisi itu, apakah negara kita yang menyatakan kemerdekaan sudah 76 tahun benarkah disebut merdeka? Benar, menurutkan eta posisi yang barusan mendefinisikan karena terbebas dari penjajahan. Emang benar kita terbebas dari penjajahan 76 tahun. Cuma kembali kepada pernyataan Dr. Wahbah Zuhaili, yang disebut merdeka, mereka ahli surga. Di sana tidak ada nasab, di sana tidak ada lugubun. Nanti kita lihat apa kaitannya dengan nama merdeka, tempat di sana, ya, dengan merdeka yang ada di kita. Dua, di garis tadi. Wali adamit taklifi fil jannah. Dan karena tidak ada taklif. Tuh tadi kan dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ada tuntutan merdeka. Sama ini orang yang ada di dalam surga itu ada di taklif, tidak ada taklif. Apa itu taklif? Taklif itu adalah beban, tugas, tuntutan, kewajiban, taklif. Nah, kita namanya orang yang kena taklif namanya mukallaf. Allah yang memberi taklif mukallaf, tugasnya taklif. Sholat, saum, zakat, haji itu semua taklif. Nah, kita semua adalah orang-orang mukallaf yang dikenai oleh taklif itu. Nah, di dalam surga itu kita bukan mukallaf lagi, tidak ada taklif di sana. Kullu amrihim rohatun. Nabi bilang seluruh orang yang ada dalam surga itu istirahat, tidak ada taklif lagi. Kita di dunia masih ini sekarang talabul ilmi, taklif kita, kewajiban kita talabul ilmi.
nanti datang sholat subuh, nanti ada sholat malam dan lainnya, sampai ada ungkapan faida farauta, terus beres ini lakukan kesubuhan tugas yang lain. Beres ini datang silih berganti. Belum tugas kita ibadah kepada Allah, belum tugas kita sebagai kepala rumah tangga, belum tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Apa tidak ada tugas yang mesti kita kerjakan sebagai orang-orang tersebut? Ada. Belum lagi di masyarakat kita menjadi seorang pemimpin apalah gitu. Banyak lagi. Ya. Jadi tugas-tugas inilah kata para ahli tafsir yang membuat manusia di muka bumi ini karena tugas yang berat dan datang silih berganti, munculnya sifat nasobun lelah. Karena lelah ini berkepanjangan jadi lugubun. Karena lugubun lesu jadi naumun. Nah, jadi kalau kita baca dalam kitab tafsir opat, tahapan anak opat, mimitina taklif, ayat taklif, ayat nasobun, ayat nasobun, ayat lugubun, ayat lugubun, ayat naumun. Ayo dong. Jadi tahapan lagi. Nah hanya di surga mah ayat tidur. Tapi kualitasnya itu dibagi ke tidur karena di surga tidak ada tidur karena tidak ada lugu. Penyebab tidur itu adalah karena lesu. Pulang kerja capek lelah, tata tereh. Ya, nah sobun tidak ada karena tidak ada taklif, tidak ada lugubun. Nah, kenapa tidak ada lugubun? Karena tidak ada taklif pun. Jadi yang membuat kita capek itu adalah tugas. Di akhirat mah tidak ada taklif lagi, hidup dilayani sakit kikian tak ada menukil lah menurut capek. Ya, mendengarkan aja mendengarkan ceramah capek tuh. Capek harus mendengarkan, menyimak, ngomong bermunya riosnya. Jadi di dunia mah tidak ada yang tidak capek. Karena kita masih kena dengan taklif. Maka yang kedua ada taklif. Cocok dengan Komus Besar Bahasa Indonesia. Merdeka tidak ada tuntutan lagi, itu merdeka. Jadi tempat merdeka yang sebenarnya adalah nanti di sana. Di dunia mah aja orang merdeka. Sudah 76 tahun merdeka, tidak penjajahan musuh nama. Musuh jalan mah. Ayo jadi musuh setan. Ayo nanti menuju berjuang Pak nanti kita. Jadi tidak ada waktu, tidak ada jedanya selama hayat di kamu badan kita berjuang ke kira subuh. Sebelum subuh kita harus bangun untuk sholat malam. Kuat antara bangun jeung sholat maleuman sholat ya kata alarm. Angko urang mah jangan angko urang maleuman. Tapi nanti pada kebiasaan kudu pakai alarm bangun sendiri. Kecuali kalau kita sudah pulang terlalu larut. Penting karena kalau terlalu larut, nah kita suka kebablasan, itu. Kalau tidur sudah biasa, mah nanti bangun juga biasa gitu. Oh jam segitu ngoreja. Oh geus kicegana geus waktuna bangun tehnya. Ya, tapi kalau yang pertama-tama harus dibiasakan dulu ngan kunci nanti kalau sudah disadar ulah ya sadeung deui ulah bangun. Lamun sadeung deui jaga bablasan ketika salat subuh. Ibra deui. Bangun langsung teteh ngalawan setan. Batasna aya ibu-ibu di sana, usah lebih pada dalam bangun tidur teteh ngobrol. Ngobrol kumaha? Sok saya setan eleh, saya mau tidur deui mah. Ngomong sorangan aku dibalangkeun dah. Eleh mana setan? Di itu kan itu pajangan. Nan tadi bisi aya baturnya bisi ngomong sorangan. Ada teh aya ibu-ibu di ditu, kalau saya mah kitu we. Nah bener teh itu nu ngahalangan teh setan moal tidur deui saya mah. Ya, saya kemarin kajaman eleh maneh gitu. Dua orang itu wah, datang mau mandi itu. Ya, susana ada mau tidur lagi teh perbawa dari siapa? Ya, dua way catatan. Kenapa tidak ada nasabun dan luhur? Kata Dr. Wahbah Zuhaili, ini menunjukkan istiqlal merdeka dan juga tidak ada taklif di sana. Berarti yang membuat nasabun dan luhur nawan taklif. Berarti di sana di kita di sini belum merdeka karena taklif tuntutan. Maka nimpa taklif ya tuh al-amru wa nahyu dua we taklif mah antara larangan jeung parentah. Hayang pisan ngan dilarang tah marukan nahan teh capek. Nahan kaya capek. Hayang tapi ditahan capek kesel. Hiji waktu mah parentah hoream tapi wajib. Hoream
tapi wajib. So. Kita doa lagi ponok Allahumma paksa. Ini Allahumma paksa. Berat. Ya. Dua, manusia dalam melaksanakan yang dua ini tepat berat. Sehingga tadinya jadi ada lesu, ada lelah, binatang gitu. Disuruh agama, makanan tidak usah kita buat. Ya, wa kasar dihako gelas-gelas tos para minum. Wa akwabu mau doa gelas-gelas sudah disediakan, ngabaris, ngaberes, ngajejer. Disebut lagi di tafsir, belum diminum aja sudah dilihat aja ngaberes lagi pindah. Karena bahannya kan dari emas, perhiasan. Wanamariku masfufah bantal-bantal kecil juga sudah berjejer. Cek ahli tafsir, belum diduduki dilihat aja sudah indah. Ditempok lagi geus resep nempok lagi. Jadi sebelum dia menikmati duduk, menikmati lihat dulu tempat itu. Wazarabiu mamsusah. Ayo mah, wazarabiu mamsusah. Ya datang. Ya, naon saat permadani itu ngapa gitu. Ya, sampai ke apa? Bulunya terlembut bisa. Ya, terus yang dimakan ada dihurin, malah zawaznahu dihurinin ya. Kami akan pasangkan dengan bidadari yang bermata indah. Jadi bukan hanya tempatnya yang mewah, makanannya yang lezat, pendamping hidupnya juga yang begitu cantik. Laki-laki begitu tampan. Siapa mereka bidadari itu? Kata Imam Ibnu Katsir, mereka lah yang mukminah yang ada di muka bumi ini. Nanti kalau dia jadi pasangan suaminya, wajahnya muasi gayuna. Kita kapara suami sabar. Saya senang kita jeung ieu deui adi pasangan. Aku senang kieu deui. Lain tapi kayak bahasa. Atuh bosan punya di bawah istri. Tidak berbeda. Kumaha. Makanya berapa lama mereka di sana sambil layani khalidina fiha. Ada tugas yang mereka kerjakan tidak datang. Ya. Makanya saya pernah sampaikan hadis tapi belum ditulis kalau tidak salah. Itu sahabat bertanya, mata kami ya Rasulullah kena tidur di mana-mana kami pasti tidur, siang malam pasti kena. Malah Allah buat malam seperti sekarang, waja'ana naumakum subatan. Ya, tidur itu Allah buat untuk apa? Kalian supaya beristirahat. Ya mata kita istirahat pas bangun pagi tersegar kembali. Itu fungsinya malam, mata malam gelap. Nah gelapan mata napeur. Tidak banyak orang yang butuh kepada yang numpeureum atau butuh kenapa itu. Babu. Ini Madinah ayat. Nah, kenapa Allah jadikan malam gelap? Ya karena orangnya kan tidur. Kenapa Allah jadikan malam terang? Karena kita terang dan pergi mencari karunia Allah. Itu sudah sedemikian rupa. Juga tidur itu kata para ahli akan merubah sel-sel yang mati menjadi hidup kembali. Itu subhanallah. Bukan kita yang menggantinya. Makanya bangun pagi segar, udara pagi sejuk, berangkat pagi kita penuh dengan kekuatan. Tapi nanti sore sebagian belajar sore sudah mulai nasobut, mulai luguhun, terele kena naumunnya teh. Di dunia nah seperti itu tiap hari teh. Sahabat bertanya, seluruh mata kami kena dengan tidur. Apakah di dalam surga itu ada tidur? Nabi menjawab, la, tidak ada. Kenapa tidak ada tidur? An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Jadi namun saudara nanti ayahnya dulu nanti ayah, mun maut nanti ayah, tidur nanti maut ayah. Di surga maka ayah maut teh. Berarti ayah tidur. Di dunia ada mati tidak? Ada, tidak ada tidur. Terus para sahabat bertanya lagi, pama rohatuhu. Terus kumaha tuh sana istirahatnya mereka? Jadi ada nanya urusan akhirat, tapi dibandingkan di urusan dunia. Kumaha tuh istirahatnya? Kabayang we, ngabayangkeun ada dunia aja. Coba lamun tiba bisa istirahat kumaha? Maka Nabi menjawab, kullu amrihim rohatun. Ya, seluruh ahli surga itu semuanya istirahat. Tidak ada taklifan. Hidupnya dilayani, kholidina fiha abada.
Kita Maria kita di muka bumi ini mau makan aja kudu balanya heula ka pasar, terus nawar anu legeng dirinya kudu milih bawa teh ka dieu kudu dipilih deui, disiksikan, diubah, dipasak, aya diri gasna teh kosong, beuleuh heula bel aya teh teu aya wah ibu. Budak bisa. Ya di dunia iya capek, capek teh, capek. Buka plastik lah. Buka plastik dulu ini gaya mah bukan gaya teh. Tapi nah itu ya makanya jelas yang dengan penjelasan Dr. Wabah Zuhaili kenapa di situ disebut istiqlal dan tidak ada taklid di sana. Nah kembali kita ke rumus bahasa Indonesia yang tadi tidak ada penjajah itu merdeka ya bebas dari penjajahan. Kita hidup masih dijajah oleh setan berarti belum merdeka. Mana musuh kita nih dalam ayatnya di bawah jelas sekali dalam surah Yusuf. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu ya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi musuh kita itu asyaitan. Selama hayat di kandung badan, selama itu pula kita tidak bisa lepas. Malah Aisyah bertanya dalam hadis Al-Baihaqi dan Al-Hakim, apakah pada diri Nabi itu ada syaitannya? Kata Nabi, ma min adamiyin, tidak ada seorang anak Adam pun illa kana lahu syaitan, kecuali padanya ada syaitan. Di antara kita kan tidak ada seorang anak Adam pun kecuali ada syaitan. Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wa ana, aku juga. Jadi sadayana ayat ya. Tidak ada orang yang terlahir tidak ada setan. Yang malah dalam Bukhari orang melahir ke luar nangis itu teh ditusuk setan itu bahasanya tadi bahasanya bahasa ungkapan. Katanya akan siap untuk digoda oleh setan. Entah daya orang anu lahir tidak menangis pasti menangis pada dasarnya gitu. Tapi ulah kieu aya bayi teu menangis berarti mau digoda ku setan. Bukan begitu. Tadi saya katakan itu bahasa ungkapan yang tidak harus letterlock dipahami siga gitu. Mun budak teu nangis berarti tayeu moal digoda ku setan. Lagi menangis mun digoda ku setan. Tanya sama dokter, teu nangis berarti ada sesuatu geus. Mungkin ada di tenggorokannya ada masalah. Maka kalau anak bayi lahir, ibu jangan atau ulah aduh si bageureunnya menikah ke baru lahir bageur budak teu cigana pi bageureun. Nah itu bageur bahaya. Harus diteliti gitu. Baru lahir kemek sudah kumaha gitu. Sampai saya juga pernah nganter bibi begitu baru lahir karena belakang dulu lahirnya bukan kepala sama bidan. Terus dipanggil saya bapak suaminya bukan tadi mau awalnya. Nih pak ini anak enggak itu enggak nangis udah setengah jam harus segera diperiksa sama dokter. Nih mau dokter mana bapak pilih langsung atau meren susah terasa anak kalau mau nangis bermasalah itu berarti ada masalah harus segera diteliti nah nangis atau so dokter mana cinta anu cakap iunya senangnya so kira-kira ditelepon dokter terkerek masuk pintu ya budak teh curi kowe curi susah teh ya mah yang panggil jeung dokter tapi ku dokter diperiksa minimal diperiksa kenapa nangisnya terlambat gitu. Jadi saya baru tahu ternyata lamun budak lahir ceurik sehat eta teh. Itu lamun jempet tanda tanya kenapa? Normalnya gitu. Kita saya buat di update status. Saya buat update status. Ya, manusia itu katanya yuladu bakian wa ya'ishu syakian. Manusia mah lamun terlahir dalam keadaan menangis tapi hidup dalam keadaan mengeluh. Bro lahir ciri hidupnya mengeluh. Itu manusia. Ya, dan nanti ada pesan dari para ulama ahli di kitab akhlak. Tak kena lamun maut balik ke kudu seuri da geus nangis mah. Seuri balik ka Allah. Teh mah aya dalilna. Benar hadis Nabi Bukhari Muslim.
bahwa orang yang meninggal itu ke ayat 2 ayat cerit ayat sedih kan lamun anu lahir sadana cerit ya. Jangankan nangis senyum jempewe masalah, semua sama lahir menangis. Cuma pas pulang ke hadirat Allah ayat 2 ayat anu bahagia nangis, ayat anu dohikan tersenyum. Nah itu di tafsir Al-Qurtubi, waladatka ummuka bahagia. Waladatka telah melahirkan kamu, ummuka ibumu bahagia dalam keadaan nangis. Sahanu nangis. Seperti waladatka telah melahirkanmu, ummuka ibumu yang bahagia dalam keadaan menangis. Sah anu menangis. Tuh ayat 2 nana. Sah tuh ibuna di nah ibuna sekali deui sakit ya benar alasanna. Tapi jangan lihat terjemahnya, tapi di redaksinya lihat waladatka telah melahirkan kamu. Saha nu ngalahirkeun teh ummuka ibumu bahagia dalam keadaan menangis. Saha anu nangis? Di mana apa? Bagus mama. Alasan bisa aing bener jawabanna dengan alasan salah. Ya, eta bagian pan walada kakak teh kamu berarti lalaki. Matak anta jadi ka walada ka ummuka. Matak walada berarti nu ngalikeun istri, walada aya tak tanis. Ya nu ngalikeun berarti istrinya da ibu teh istri matak walada nu ngalahirkeun ibu-ibu buktina walada. Ngalahirkeun saha ka kamu na lalaki. Jadi gambarkeun ku eta nasihat teh nu dicaritakeunna budak teh lalaki. Inungna istri, saha nu ngalahirkeun walada ibuna nu tak tanis. Nu dilahirkeunna kamu lalaki. Bakian jadi hal. Bakian mah pamengget lamun bakiatan istri. Jadi cek anu nasihat eta nasihat, kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis kamuna. Ari ibuna diterangkeun. Ya, di mana apa? Dari kalimat bagian bentukna mudzakkar lalaki. Kalau yang nangisan ibuna pasti bakal kieu waladatka ummuka bagiatan. Eta mah nu nangisna ibuna. Jadi si pemberikan nasihat ieu naon maksudna ku eta kalimat? Nu nangis teh kamuna. Kitanya yang dilahirkannya, ibuna mah teu diterangkeun. Cuma warna suhaulaka yalhabuna surura. Orang-orang di sekitar kamu waktu kamu lahir dalam keadaan nangis, semua surur gembira. Termasuk ibu kita yang melahirkan waktu itu. Disebutkan nyeri pisan sana cek ibu manya di tengah-tengah kematian. Urang mah pernah urang. Tah Bu, cenah lamun budak kepala nangis kaluar brojol we. Gampil, wah budak cilik begitu mendengar suara anak nangis cek ibu-ibu. Maka atoh nanti leungit rasa nyeri. Robah jadi bunga budak lahir, ditampak bu dokter atau aku para ibu bidan, seuri di bidan teh Bu, alhamdulillah sehat. Datang teh nu ngalayan seuri kabeh matak masrur. Semua gembira waktu kita lahir. Kita nu nangis sorangan. Kabeh jelema seuri ya bunga lahir urang. Nah, dinasehatan fakman sok atuh beramal. Liyaumin untuk suatu hari nanti. Berarti bakal amal teh keur hiji poe engke. Poe nu mana? Ya, poe di mana orang-orang bernangis karena kematianmu dan kamu dhahikan masrurun, kamu tersenyum gembira. Kalamun maon anjeun anu seuri, batur nu ceuri. Nya, balikeun kulawargana, tatanggana, dulurna, sobat-sobatna, kabeh sareng. Manehna manu mulih karamatullah, seuri, Pak. Bisa sareng pada satuntung aya nu maon, teu nu penuh seuri. Nakarak baheud we. Mata nu disebut nakarak baheud, nu nakarak nyengir. Nakarak baheud. Terus lagi makan lupa meseri, ya tak pahamna entong dengan lihat mukanya, baca hadisnya. Ya ada orang yang meninggal itu adalah busyira biridwanillah wa karamati,
diberi kabar dengan ridho Allah dan kemuliaan. Ahabba liqa Allah, dia ingin segera berjumpa dengan ayat gembira teh hayang gerak-gerak. Ya, maka tadi kan pernah dia bilang aya jalmi teh anu ahabba liqa Allah, aya anu naon kariha liqa Allah. Aya nu hoyong ingat tepang yang Allah, aya nu alim tepang yang Allah. Ayo Aisyah bertanya, ya Rasulullah, gimana kami semua? Kami tidak mau mati. Ya berarti orangnya saya saminya alim manusiawi lamun alimah. Nah, kami termasuk orang yang tidak menyukai berjumpa dengan Allah karena kami kan tidak mau mati. Kata Nabi, bukan itu maksudnya Aisyah yang disebut tidak suka kepada pertemuan dengan Allah. Apa tuh maksudnya? Nanti ketika datang malakul maut, orang akan terbagi dua. Dari mana terbaginya? Setelah datang kabar kepadanya. Jadi ingin jumpa dan tidak ingin jumpa bukan sekarang, nanti tergantung kabar yang dia terima. Jadi ayeuna mah semua ge maut mah arawi megara sok. Bu, pada ibu nu ti payun kata apa abdi ti pangkar. Ya, ibu itu mah awas anu usah ti payun yo kitu mah. Akeun bae ieu urang payu dihiri da dina waktuna mah moal aya anu ieu anu alim ya anggar we kada menghadap. Cuma pernyataan Aisyah berarti keliru, diluruskan Nabi. Yang disebut tidak mau berjumpa dengan Allah bukan sekarang. Maut mah semua orang yang manusiawi. Tapi nanti, kalau datang malakul maut akan ada dua kabar. Kalau iman diberi kabar gembira dengan ridho Allah, karunia Allah, surga Allah. Lamun orang fajir, orang kafir diberikan kabar antara Allah. Nu iman mah ahaba liku Allah, ingin segera jumpa, berarti seri dah yang enggak tepat. Aya nu kafir mah nu fajir kariha liku Allah, dia tidak mau berjumpa dengan Allah. Makanya orang ada yang senyum, ada yang menangis, itu nanti. Dah senusan mohon tinggal hanya dia sendiri yang merasakan. Dia sendiri yang tahu kabar buruk atau kabar baik yang datang kepadanya. Saya pernah beberapa orang yang di talkinan gitu, termasuk nenek di talkinan. Begitu di talkinan teh ada air mata yang hadir. Ya. Apakah air mata kegembiraan? Semoga. Atau mungkin air mata sakit karena meninggal itu sangat sakit sekali. Ya, tapi kita berdoa semoga Allah berikan kabar gembira. Semoga dimudahkan. Tapi ayeuna kene urang ngadoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan untuk kami dalam rangka menghadapi sakaratul maut nanti. Dan nanti tinggal tunggu kabar baik atau kabar buruk. Nah, setelah dapat kabar ini, baru orang terbagi dua. Ada yang ingin, ada yang tidak ingin. Ada yang bergembira, ada yang sedih. Ada yang semua tidak tahu kan kabar lagi belum ada. Semua hanya berperasaan kita tidak mau mati. Segitu ayeuna masih gak Aisyah. Nanti mah beda, nanti mah ada kabarnya. Nah itu makanya atas 90 tahun mah bulan kamari kada siap-siap khususon, bukan berarti yang 50-40 bebas, tidak juga. Di bawahnya lagi coba lihat terjemahan adalah saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan pun tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi musuhnya bakal nyerangna dari berbagai macam arah, depan, belakang, kanan, kiri. Ya, sehingga kita dulu belajar bela diri begini. Wah, dirampok opatan, kudu siap. Ya, kenapa? Karena ini musuh, yang namanya musuh pasti akan mencederai, akan melukai, akan menghancurkan, bisa jadi membunuh. Dan kita harus siap berjuang. Dan dikatakan gerakan setan seperti ini. Dan kita seringkali kalau baca tafsirnya ini sangat bervariasi. Bagaimana yang disebut gerakan dari depan, gerakan belakang, gerakan kanan, kirinya. Malah ya doa nih kan. Dulu dina Bulgul Marom nih. Allahumma inni as'alukal afiyata. Ayat dengan dina Bulgul Marom. Bidini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma mastur aurati wa amin rawati
wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika min al-ubtala min tahti. Jadi kita memohon al-afiyah, perlindungan, penjagaan, termasuk dari tadi langkah-langkah setan itu. Coba aku dari depan, belakang, kanan, kiri, berarti kalau menggodanya setan itu tidak kalau tidak bisa dari sini sampai dia bisa tergoda oleh setan itu. Kita ketemu di masalah nantinya. Mentang menimperang di orang kafir, ku senjata babu rucing bisa nyampe. Dan kita bisa saling bahu membahu kan, bersatu kita teguh, bercerai. Iya pada baik. Bisa bahu membahu kamu, tapi kalau melawan setan nggak bisa, baru masing-masing kita melawan. Dan tidak kelihatan lagi. Dari Ian bin Himar al-Mujashimi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari dalam khutbahnya, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkanku agar mengajar kalian apa yang kalian tidak tahu. Tugas dari mengajar apa yang kalian tidak tahu, Allah berikan tugas kepadaku untuk mengajar kalian yang tidak tahu jadi tahu. Dan di antara yang diajarkan kepadaku pada hariku ini adalah, jadi ayat yang diajarkan hari ini kepadaku, Allah Ta'ala berfirman, berarti ini adalah diskusinya, tidak ada dalam Quran redaksinya, tapi Rasul sabdakan bahwa Allah pernah berfirman, ya, setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba adalah halal, dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku seluruhnya hunafa. Jadi Allah ciptakan hamba-hamba Allah seluruhnya hunafa, jama dari hanif, lurus, Pak. Ya, asal alif hunafa. Lawannya nanti junafa, janif, janifa belok, bengkok. Pada dasarnya manusia itu lurus, baik. Ya, kullahum seluruhnya itu baik. Wa innahum atathumus syayatin, ini masalahnya. Ya, kemudian datanglah kepada mereka syaitan-syaitan, kasaha kepada hamba-hambaku yang lurus itu. Apa yang terjadi? Fajtalatkum an dinihim, lalu memalingkan mereka dari agamanya. Maka memekokkan saha setan asal nama lolompong. Kenapa jadi barengkol, morongkol, marengkol? Ya, tidak lurus lagi setan. Jadi kalau sekarang banyak orang yang berbuat maksiat, durhaka, ya, di mana-mana korupsi dalam segala bidang, itu berarti setan berhasil. Dan pada dasarnya manusia mah baik. Kita pembunuh bayaran ditutup matanya nih, wajahnya lantaran di TV diwawancara. Ditanya, apa Bapak pingin berhenti dari semua yang Bapak sekarang lakukan? Pingin. Apa Bapak tahu ini perbuatan dilarang? Iya. Mau tidak anak Bapak meneruskan kebiasaan? Oh jangan. Jadi dia tahu itu temunan apalnya. Apa dah hati-hati mah yang berhenti. Coba PSK diwawancarai walaupun diberhenti, pingin berhenti tidak pingin, saya tidak mau begini. Tuh. Kapan atuh? Nanti aja tuh. Kita kira ada setan masih yang kuat atuh. Jadi dalam hati mata siapa yang berdusta, sebetulnya dia sudah mendustai dirinya sendiri. Iyalah ya adu lebih mah jeung dirina heula memang jeung batur. Karena hati kecil tidak bisa dibodohi, sampai kapanpun gak bisa. Bohong, anggar bohong hati letik apa orang berbohong. Jadi sebelum orang lain yang kita bohongi, kita dulu. Sebelum berperang dengan orang lain dengan perasaan, kita dulu. Jadi tidak akan pernah kita bisa dibohongi, ya, hati kita. Nah berarti kalau begitu kita belum merdeka. Musuh kita itu mubin, mubin. Langkahnya begitu masih begitu kuat, gerakannya begitu dahsyat. Nah kalau kita pingin merdeka, pingin berjuang, pingin lurus, nah, harus tahu bagaimana langkah mereka. Maka emang bangun malam, sholat subuh, itu perjuangan ya kan. Dari sebut lagi pejuang sholat subuh, sebutnya pejuang. Emang sholat subuh gimana gitu, sok kira rawas gitu. Kau mau jaga linci kudu ini ke masjid. Ya, sholat subuh Pak. Jadi dia insya Allah. Ya. Tadi hadis nanti.
An umil mu'minina Sofiyah binti Huyai, dari Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Ini hadisnya panjang. Dalam hadis Bukhari ini di dalam bab iktikaf. Ketika Nabi sedang iktikaf di dalam masjidnya, didatangi oleh istri-istrinya. Boleh seorang yang sedang iktikaf didatangi oleh istrinya, ya, diantaran makanan apa kebutuhannya, silakan. Dan ternyata Sofia ini di antara istri Nabi yang paling akhir pulangnya. Jadi keburu malam gitu. Dan ketika pulang Nabi antarkan. Sampai ada pemikirnya, bolehkah orang yang sedang iktikaf keluar? Boleh, selama memang sangat dibutuhkan. Contohnya nganterkan istri ke masjid ke bumi, tapi ulah terus di situ wih itu ya. Ulah orang. Bolehkah yang lainnya? Silakan, selama memang sangat dibutuhkan, termasuk mengantar pulang. Karena kalau perempuan pulang sendiri ini bermasalah, bahaya. Nah, di tengah jalan ketemu dengan rojulani minal ansor, ada 2 orang laki-laki dari kaum ansor. Jadi palewat itu Nabi dengan Sofia, itu ada 2 orang lagi yang tidak diketahui namanya. Ayat ungkapan nama nanti ada 2, tapi kata para ulama tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bisa dipertanggungjawabkan tentang nama itu. Perlu saha nama-nama jelas peristiwa nawa. Begitu datang lewat berpapasan, si yang 2 orang itu segera pergi. Jadi guru gusu. Nabi sisi kalah ke guru gusu. Tidak ada apa-apa dengan kejadian ini. Ini yang bareng dengan saya adalah Sofia binti Huyai. Terangkan Nabi. Lalu dia bilang, subhanallah ya Rasulullah, kami tidak mengira apapun kepada engkau. Jadi ulah awan sakit juga ada penyakit. Awan ka Rasul mah. Ya, nanti terangkan dia senang ulah maka pergi. Ya, nu barang yang beda lain saha Sofia gitu. Terangkan. Maka bapak lamun ngabuan saya lamun kana mobil panggil jeung babaturan, terangkeun saha eta. Lain bapak ieu. Mun terangkeun kan. Pan abi sareng anak musik kapan istri foto barang liu masalahna sareng saha eta. Asal ibu deh asal nama. Eta teh si Jika. Mata langsung kalau ketemu di jalan ketemu kenalkan dia pun anak menjika Manawi teh tuh lamun diterangkan aya Manawi teh. Maka begitu sahabat tadi bilang subhanallah ya Rasulullah, aku tidak menyangka engkau kecuali kebaikan. Kata Nabi, yang aku takuti adalah ketika kamu pulang setan datang masuk ke dalam hati kamu. Inna syaitana yajri min ibni adam majra. Nabi nasihat sahabatnya buah hadis ini. Apa teh lamun geus datang di imah setan bakal menggoda orang itu, mungkin di jalan mantenan naon kan geus di imah kira salah ya sedikit asa jagung tadi mah asa mulai masuk asa karena mah teu meujeuh asa gendut itu mah rupa-rupa mulai masuk. Makanya disebut lagi kata para ulama, jangan memperlebar gerakan hasutan setan. Naon-naon ge penting dilaporkeun keuangan. Maunya keuangan, laporan itu dijelas. Nah, masalah eta mah masalah Pak, Bu, kurang nama. Mantap, abdi mun aya pembangunan, aling nya pangantos, pusat dikenging nya pangantos. Lantas lamun dina babeta geus pangantos, Pak, suudon itu ieu. Mantap lamun laporan kudu jelas. Laporan jelas bae masih kene aya buah-buahnya kok lamun teu. Lamun boga cancel masjid tong nyalira barang jeung sejen aya buka tulis sabaraha kitu. Karena seringkali setan suka masuk membisikkan buah-buahnya. Maka tutup celah setan. Nabi memanggil sahabat yang 2 untuk menutup. Di rumah jangan ada pikiran nanawan. Nu barang ya abdi teh lain saha tutup. Mun teh diterangkeun bisa jadi. Sedangkan lamun sahabat suudon ka Nabi kafir tadi itu. Tidak boleh. Tapi kan setan makan masuk buah-buahnya tadi itu dan sebagainya. Maka yang penting untuk dijelaskan, jangan sampai menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Terutama kalau di kita mah tentang laporan keuangan. Nyepang laporan keuangan nih Bu. Kudu jelas
bisa. Ieu di masyarakat kadang isinya peng di masyarakat urang ditunjuk sebagai naon-naon yang kaitan jeung uang. Aduh, Pak. Nah, karena kalau tidak menutup pintu lagi, sebenarnya ada masyarakat mempercayakan lagi mengusaha, ulang itu. Ayah gak sokong. Jangankan yang tidak laporan, yang laporan pun seringkali ada yang seperti itu. Tapi minimal langkah setan sudah kita tutup. Jadi sababul puruna hadis ini adalah ketika itu Nabi mengatakan, aku takut kamu pulang ke rumah, setan membisikkan sesuatu ke dalam hatimu. Inna syaitana yajri min ibni Adama majruha. Karena setan itu berjalan, asal jaro itu mengalir pada manusia majrodan. Bagi diterjemah non majro, mau diterjemah mengalir pada pembuluh darah, berjalan pada pembuluh darah, atau setan berjalan pada kita seperti berjalannya darah. Terjemahannya bisa dua. Kenapa dua terjemahannya? Karena majro, kata para ulama, itu dua bentuk. Melihat di ilmu sorok, majro teh sigona bisa dua. Bisa sigo isi makan, majro. Tina jaro ya jadi isi makan apa majro. Bisa oke majro teh masdar mimi, majro, masdar dialog ini. Nah, kalau terjemah beda, nentukeun dia beda-beda terjemahan. Taruhlah ayeuna isi makan. Kalau majro bentuk isi makan teh kata menunjukkan tempat. Berarti setan berjalan pada kita pada tempat darah mengalir, pembuluh. Maka ayat menerangkan setan mah menggoda lewat pembuluh darah itu dina kita dari ulul falihin lewat pembuluh darah menggoda kejelamatan kadinya lewat teh. Di mana apa? Majro isi makan. Ayat ini majro itu bukan isi makan, masdar ini. Kalau masdar ini terjemahnya setan berjalan pada manusia seperti berjalannya darah. Berarti ayat tasbih. Kalau ada tasbih kata ilmu balaghah kudu aya opat, aya musyabah bi ada tasbih wa bisibah. Kalau menyamakan sesuatu dengan sesuatu kudu aya wa bisibah. Titik kudu dipersamakeunna, naonana berarti persamakeun. Lampu ini seperti matahari, naonana. Tuh kan apa? Cak teh sifat yang dimiliki oleh kedua lampu dan matahari itu. Kayak lampu. Si ibu itu misalkan si gagajah, naonana. Iman contoh ulah wakang hamak ulah wakang hanya berenang lumpuhna itu loh. Anak itu seperti kera apanya bangorna. Pokoknya lamun menyamakan sesuatu dengan sesuatu harus ada titik yang disamakan. Nah sekarang menyamakan antara gerakan setan dengan darah. Setan itu berjalan pada manusia seperti aliran dan apanya. Kenapa analognya seperti itu? Karena darah bukan setan, setan bukan, tapi gerakannya seperti. Nah kenapa? Apanya? Mana wajib sibahnya apa? Sebalian di bawah. Dalam kitab Dalilul Falihin, dan ada yang menyatakan itu adalah cara isti'arah dari banyaknya menggoda urung menyesatkan. Jadi ini majaz isti'arah. Ini jangan diterjemah letterlek. Ya. Ini adalah tasbih yang menggambarkan saking menggodanya berkesinambungan dan terus tidak pernah berhenti, itu disebut seperti aliran darah. Bukankah aliran darah tidak pernah berhenti? Ayah aliran darahnya berhenti. Maka sana lamun ayah anekdot lamun hayang teu digoda ku setan kan tong dialirkeun darah. Moal. Laras setan pausa. Tapi lamun darah teu ngalir, setan kieu. Aku senang mau, emang nubuat beda kali. Setan yang malah goda tadi. Dan goda teh nu hirup nu geus maot nu moal digoda deui ku setan. Ya. Ini kan sama naonana sama-sama mengalir, sama-sama menggoda. Selama kapan? Eta suga darah selama kapan mengalir? Ya selama hayang di kamu padat. Benar setan ge selama di badan tidak pernah berhenti. Malah kata para ulama, kieu setan ada pada diri kita. Seperti setan ada, seperti darah ada pada diri kita. Ada orang yang hidup tanpa punya darah. Nah, pertanyaan sama, ayah orang hidup tanpa punya setan? Sama, kan itu sama-sama punya. Dan tidak bisa dipisahkan antara kita dengan darah. Sama dengan tidak bisa dipisahkan antara setan dengan kita. Jangankan tidak punya darah, kurang darah aja masalah.
Mata begadang, jangan begadang. Nah, Kalau tidak ada perlunya, ya ulama tenang. Karena kalau sering kena angin malam, muka pucat karena darah. Ayah. Terlihat ya. Oh iya Pak, lagu apa? Lagu apa? Apa? Harusnya darah muda. Darah berkurangnya. Jadi tidak akan ada anu donor darah. Apakah habis? Atau habis memang? Berarti sama, tidak ada orang yang hidup tidak ada darahnya. Sama, tidak ada orang hidup tidak ada setannya. Ada enggak? Melekat jika melekat darah, kan? Ngalir. Terus katilu, air darah mengalir terasa. Ser gitu. Padahal kecepatan jantung mau tes, nah, dina baheula dengan pelajaran biologi, kecepatan tes kayak kilometer per jam. Kencang kan? Tapi terkerasanya. Juga mah aya ser gitu. Mau aya nunutan di pengajian. Mau aya nunutan anu di Jumatan. Gitu. Ya. Tapi kan kieu di pengajian tetap. Ya, tidak terasa. Tapi lamun di kieu tah, tadi sama. Apakah setan terasa menggoda? Tidak. Salat begitu takbir Allahu Akbar, konsentrasi kenapa? Tiba-tiba lompat ke pasar baru. Ingat teh. Eta dibawa ke pasar baru. Eta ngegejrik teh kan itu. Lemas ke pasar baru adalah walau dolin tak sadar tak gawat balik deui ka dieu. Amin mata kali. Saparah-parah ngalamun lamun imam wala dolin tara pokok. Amin. Itu kamana gitu dibawa ku sana tapi teh keras. Mentak almarhum teh aluyar Pak Sultan sok ngulang nawas ke program paling rajin tinggalnya di mana di Baru. Tak usah saya mah ada sepangor sana kalau mustami itu ka cuman macam ayat anu tutunan doli tapi surat doli tanu kalau mah maka lamun ayah nyanyi mama si mama teh nah sembarangan praktikun pagi lain siap. Nah ya, karena kalau sedang sholat diajak kita pikiran kemana kan terasa di jalan-jalan tidak. Kamu ibu mah pada Idul Fitri kan masak naonnya ya rapat kahiji nentukeun apakah ayam, apakah kambing, apakah sapi. Kita rapat kedua kata digulai atau diacar dan sebagainya masuk lagi. Beda gerakan, beda deui. Naonana tingkatan. Di mana dalilnya bukan saya yang mengatakan Nabi. Begitu seorang hamba takbir setan datang, ukur kata, sunnatul kata, ingat itu tuh. Tak iya langsung gitu. Dan teh niat rek ngalamun coba aya nu orang salat teh niat ngalamun. Sama kira kakak hiji rek ngalamun naonnya rame kieu. Teu kudu. Malah aya orang nu teu diniatan rek ngalamun teu. Kau mau ngaji mah tadi diterangkan urusan pulang malam konsentrasi dengarkan bacaan imam. Bismillah didengarkan ulang malam ulang. Pasti nampu bagi imam teh batik kayak asa batik nu di imam. Ya di mana ya di Pakalongan tapi batik cenah. Wah. Dimiliki cenah batik. Geus amin. Sadar deui tah wala dolin mah amin. Ieu setannya banyak. Terasa teh gerakanana tidak. Yang asal lain kurang, asal kurang padahal bukan. Bisikan dari mana? Dari setan. Maka kalau aya omongan-omongan bisikan pingin bu, pingin ini, pingin itu, cek bunga uji ramai-ramai, itu adalah nyanyian setan. Pingin berzina, pingin minuman keras, itu nyanyian. Bahasanya nyanyian maksudnya mau godaan. Terus di bawahnya lihat, ada yang menyatakan itu adalah cara isti'alah dari banyaknya menggoda kurung menyesatkan. Maka seakan-akan ia tidak akan berpisah seperti darah tuh. Kita tidak akan berpisah dengan darah kita seperti tidak akan berpisah dengan setan. Darah terus mengalir, setan terus menggoda. Darah alirannya tidak terasa, setan juga demikian. Bahayanya makanya tidak bisa lepas dari setan main. Musuh kurang teeta. Ayo musuh orang kafir mah kita kan disuruh lepas aja pernah pagi malah mun kami kan berjuang. Ieu mah dikekepan aya terus. Salat Jumat tadi siang berasa wah
berumilnya sih bentana itu usah begini kawan-kawan Jangan tinggal aja Ustaz. tinggal sorana hukum apa-apa teh nu ngajibir bangun cenah kitu. Teu jong ngomongin ajaran sesat itu ada lupa. Jauh Kudu berarti awal. Ajaran sesat saya bercerita. Maka keduanya bersekutu sama dalam sangat berhubungan dan tidak akan berpisah. Dewa Yusibana sangat berhubungan, tidak akan berpisahnya. Maka disebutnya majruna. Cik ari musuh nu siga kieu kumaha apa? Kira-kira musuh nu kieu gampil ngalekeunana. Bari lampana depan, kanan, kiri, wah. Bari mengalir lagi seperti aliran darah. Tuh, aduh mubi. Nah, jadi selama hayat di kandung badan berarti selama itu kita berjuang untuk melawannya. Komo gara dina amal baik banyak mau Korea, teh lawan. Jika tadi ibu-ibu nih kan, dan diberi itu moal setan, kamu teh setan, moal saya marah balik hari ini ke masjid. Gitu. Tapi orang itu kalau diomong itu mau kujung, wah kasar malah mah. Jadi nanggung dia nyerekan setan, karena ya dia kira berawan. Ngomong suara. Itu mah kan sebuah ayat laporan tapi bisa senang mama dasar ngomong sorangan. Lantaran abi mama senang sadar lamun geus bangun hayang tidur deui teh perbawa setan. Dak ngomong moal tidur deui. Eleh maneh setan gitu. Ini ke masjid, ini ke pulang. Eleh maneh setan kalau gitu. Dibrak deui barang. Eta mah teu di barangan, barang deui. Eta mau bumi. Dari Samroh bin Abi Fakih, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan duduk terhadap anak Adam pada jalan-jalan itu. Jalan anak Adam setan masuk cicing tidinya. Jalan naon yang setan duduki. Satu disebutkan di sini, yang maka dia duduk baginya di jalan Islam. Siapapun yang mau masuk Islam tidak akan mudah masuk begitu saja. Setan akan siap menghadang, akan siap menghalang. Makanya dongeng-dongeng cerita-cerita mu'alafnya di YouTube, mu'alaf masuk Islam gitu. So tinggal perjuangan anak gampil tuh. Harus berjuang bagi baudan ku istrina, ku ibu ramana, ku tatabana, aku temannya. Jadi untuk berjuang saya memeluk agama Islam benar-benar itu perjuangan itu berat. Tapi karena dia yakin berdasarkan keyakinannya, bismillah. Kata masuk Islam biasanya jelema-jelema paling dasar dia pikir makhluk teh sadar bukan diiming-iming dasar mengiming-iming di Islam aku dah. Tapi lamun keluar di Islam itu dalam rangka naon kalau alam. Ya kebanyakan mah tina perutna, ya kebanyakan dari jabatan apa gitu. Ya coba cerita orang yang mualaf gitu di YouTube kan banyaknya. Itu perjuangannya bukan sedikit. Karena emang setannya juga di dalam keterangan hadis duduk di jalan Islam. Apa yang dibisikkan? Kamu akan masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu. Itu tidak ada dalam pikiran dan meninggalkan agama kamu, agama nenek moyang kamu. Lalu ia tidak menaatinya, lalu dia masuk Islam. Tapi dia berhasil tidak taat ke setan, dia masuk Islam. Padahal sudah dihalangi. Kemudian dia duduk baginya di jalan hijrah. Lalu berkata, apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan tanah dan langitmu? Musuh tengah halangan. Disebutkan tanah langit, berapa kan tanah airnya? Itu mah tanah langit. Dan hanya saja perumpamaan orang yang berhijrah seperti kuda, yaitu pada tali yang panjang terikat di tanah asing. Ini mah ungkapan bagaimana dia menakut-nakuti ketidaknyamanan orang yang tinggal di tanah orang lain hijrah. Sehingga di Mekah ke Madinah kan tidak dibawa tanahnya yang luas, tidak dibawa. Kita hijrah di Bandung, kudu ke Jakarta, berarti tanah yang di Bandung ditinggalkan. Dan mau ayah hijrah bisa bawa tanah, kecuali tanah Lembang. Dan Lembang kan harganya karungan. Ya tapi ketatangkalannya. Tuh, apa katanya disebutkan kemudian dia pergi ya, tidak menaatinya lalu dia berhijrah. Kemudian dia duduk baginya pada jalan jihad. Nah, ini ada jihad dihalangi. Kamu akan berjihad, dia adalah jihad diri dan harta. Lalu kamu akan berperang, lalu kamu terbunuh. Tuh,
disebutkan di sisi nanti gitu. Ya, nanti disebutkan kota tukotil, patut tahu kamu akan berperang, kemudian kamu terbunuh. Kalau kamu terbunuh, apa akibatnya? Tuh disebutkan di sini. Lalu istri akan dinikahi. Ya, namun istri dinikahi batu, harta dibagi ke anak jadi yatim. Namun kamu pergi ke medan juang. Jadi belum apa-apa rasa itu sudah ada. Setan pasti menyang. Nah, kena kebaikan mah kerma berjuang mengorbankan jiwa raga, tambah setan menyang. Makanya falak tahamal akobah dalam Quran, amal soleh diibaratkan siga naik ke gunung. Kerma amal soleh teh naik, siga bangun malam. Kerma tunduk, tambah setan menyang. Beki berat. Kerma berjuang mengorbankan nyawa di perjuangan nanti berat, tambah setan menyang. Siga kena sapeda kerma nanya, tambah dikenyang. Mun amal maksiat mah keur mangkudu tambah diseret. Keur maresep di main nu kitu teh, main perempuan, judi dan sebagainya, minuman. Karena kita sadar teh dikarasepeun, cebu haji mapan yang enak-enak diharamkan. Enak-enak resep-resep diharamkeun nya. Dan doronganna kuat, keur dorongan kuat diseret. Mata kana kamaksiatan mah sana jauh dijujuk, anggang diteang, mahal ditebak. Nah, dah kuat dorongannya. Tapi lamun ibadah saya itu gratis pahala pada wah, tapi tidak pelakunya dananya atuh. Ya, ibadah muka bagian yang cana naon geus boga komonanya di tepok kalau wah, jauh Korea. Cana naon ge. Entak lamun naik ka luhur, nanya ka gunung, tong ningal ka luhur tungkul. Di luhur kayak gitu. Lamun na poe ka luhur, oh kok bagus di luhur mah. Jual keteuy we apa? Tah itu. Mantap ayat-ayat ieu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un 'alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang nazagote artinya diterjemah godaan syaitan. Ia terjemah bebas, terjemah diambil mudahnya agar kita tidak salah paham. Tapi inti masalahnya justru tidak kena. Kalau hanya jika kamu digoda oleh setan berlindunglah, godaan sih godaan aja, nggak ada nilai lebih gitu. Tapi kalau kita lihat tafsirnya coba lihat di bawah, an-nazgu itu diterjemah godaan itu bukan terjemah aslinya. Dia adalah isobatul jasadi biroksin muhaddadin, menusukkan kepada jasad dengan ujung yang tajam seperti ibroh jarum, jarum mencos. Taya dengan ujung kuponau sapam, cerit disusuk. Wah, siur gitu ditusuk ku jarum, padahal jarum badannya. Iya, di sini mah ada jarum teh mencos satu ujungnya. Ya, terus disebutkan selain jarum naon? Mihmaz teh besi pada tumit sepatu joki. Berarti sepatu joki mah tumit nanti rada mencos. Kangen naon eta teh sepatu joki mencos teh tangkel waktu balap teh dihentakkan kena lambung kuda. Tusukkeun kena lambung kuda. Jadi tangan di dia teu make pecut, ieu tanu hentakan kaki. Tah ujung sepatu joki teh mencos kena lambung kuda. Itulah yang membuat kuda berlari dengan kencang. Nyeri. Ya kuda balap 10 kuda. Wah, pas siap-siap siga Valentino Rossi we jeung Marquez Singol. Wah, gitunya. Pan kuda geus siap-siapnya. Pertanyaan, ari kuda apa manehna teu balap? Kata di hadiah gitu kan. Apa itu? Di mana kan? Ngobrol. Teh buktina waktu geus beres ujian lomba dengan sugan anu meunang kumpira kitu kuda teh. Wah, susurian meleh sedih gitu. Nu meunang mah sedih sarua cari cimah capek. Nu gembira mah jokina. Jadi kuda tidak tahu dia sedang berlomba. Kenapa tuh berlari kencang seolah-olah tidak mau dilewati oleh temennya. Iya nyeri. Lupa teh lain hayang. Itu teh apa? Lambang hadiah. Iya nyeri. Si aki-aki teh nu dikuncrung ka itu nya ka laut. Ayo itu dijubar sedang dongeng di atas dongeng camping. Ayo itu dijubar itu ke laut. Nah itu rumah lu bisa semua aja nak mau rumah. Ayo dijubar aki-aki.
aki-aki nunggu jumpa, wah lu tambang segalanya, tapi kali angkat kalau panipunya gue sare aki pahlawan, mau tahu aki wah kita kumah. Saya ngomong ke cici sana nyuntrungkeun, nyuntrungkeun. Yang punya cici sana nyuntrungkeun dia. Jadi saat itu ibu jumpa, lain hayang lu, nyuntrungkeun. Sarua, si budak lain hayang juara, hayang hadiah, dah. Apa? Nah dulu pak menit tarik jadi. Nah satu saat mah manusia itu sebenarnya masih. Nah kita kurasa ayo nu suka ieu nu membuat kita ngabret jika kuda. Maka kemarin maksiat mah disebut lagi ngabret. Naon ngabret teh? Aya nu bisa ngahalangan kuda ngabret kang kuda omong. Edan. Maka dihalangan ku agama, dihalangan ku aparat, pakai undang-undang narkoba, undang-undang itu dan sebagainya. Anggar we. Da ngabret teh. Saha anu membuat ngabret? Tah pengaruh setan teh ka jelema nepi ka kitu ibaratna teh. Maka Al-Marogi menerangkan dia coba lihat di bawahnya. Seperti binatang yang dicucuk lambungnya dengan besi pada tumit sepatu joki supaya cepat larinya. Jadi kena maksiat teh gurang biru, resep. Nah, tinggal lihat tempat hiburan malam, ketika larut malam beres sholat, beres subuh, aya nunutan. Oh, di tempat hiburan aya nunutan. Pernah nampak kan itu? Ustaz Pak Dir jawab salah. Adi pernah ningal di nantaya ngerti ulama di TV swasta lujuran mekaniknya kayak disebutkan dunia gemerlap dunia malam di nanti. Yang balik ngerti sok ningal we lara jam 12 tayangan sore-sore jam 12. Eta yang kamera tersembunyi asup ka jero lihat bagaimana nya bener. Wah, sirahna malu roget. Disebutkan ge cek eta pengarah acarana semakin larut semakin bergairah. Oh, anu nurutan. Mun dina meja aya nu kieu, eta lain nurutan seueur teh ngaleun. Tapi lamun di pengajian aya nu kieu, aya abot sedang menyimak. Sedang menyimak kabun. Sedang Warga Roti. Aya rasa ngantuk di tempat tidak semakin larut semakin bergairah. Itu komentar si pengarah acara. Kita abi pernah naros kayak ibu siap mau ngaji semalam suntuk. Si ibu nggak jawab, lebih usah kiat ceramah. Abi pernah, si ibu udah pinter, lebih usah kiat semalam suntuk nawas. Benar si ibu. Iya dia ngaji mah bola-bola sebelah ini guys lepuan nepo jam wae tadi di jam sabaraha. Itu 10 saja ya. Beres Jumatan tapi kan nepoan we maka aya hiji masjid dua nana jamna beda. Ai jam imam nu di belakang ieu kenor, mun jam umum di tukang gancang. Kita pada kayu teh nah ieu jam hareup di tukang teh. Nah aja bosan. Jadi lamun imam ceramah khutbah Jumat teh, wah geus beurang tutup bawa. Padahal acan. Mustami beurang kene pada mah geus taluhur. Jadi tenang we nya saya gitu. Kan geus naik hikmah salah gitu. Teknik menjadikan mata imamnya tarawih senang jadi dia mah. Nah, oh seborang gitu. Sehingga tadi abi kalau tenang we da kira jam 11 lebih. Nah, tuh ada gitu. Betul jamna telat. Nikah asa kumaha tadi. Tenang we gitu dan memang tadi mata jadwal kalau saya. Ayo penting hadir ada di rumah kita ada naon bisi we ada tina HP gitu nya. Asli ieu sing teh jamna tong ya. Teras ke dihanap. Nah, jadi kata komentar Al-Marogi persis sehingga dicucuk lambungnya, maka itulah pengaruh godaan setan sangat kuat. Ya, karena urusan harta, tahta, wanita, gasok komo nu teu baleunar mah harta nu haram, tahta nu haram, wanita nu haram, lain udah garana depan. Jadi ke aya mapa jalan satapak maju ka hiji, teu teu karasa capekna. Hujan angin nu gelap ke ieu, bade ngaos eta teh. Baru-baru hujan angin. Baru-baru hujan angin ngawas mah. Kerek cedeum ge geus jadi alasan. Mama sana itu geus diwantos sampai sakali deui kan guru bade ngaraji. Mangga sakali deui 10 kali.
Kalau langsung nanti tinggal di hujan dan tiba lagi, padahal acak. Yang hiburan malam antara pernah digeruannya, juga kada ada remaja putri putra mangga nu bade ajoji. Si AA DJ kasumpi, DJ mah nu sok ewik nih. DJ kan katanya. Wahyu apa? Ayah teh dipanggil tara tunggu dipanggil. Hidang Ya, sampai nepi ka subuh ge sugan ararit baralik tara. Sok ceramah cikoleset da baralik. Ya, kecuali Abi pernah ngawas di daerah Sumedang mau. Ada kupas di itu daerah di mana di Anggur atau Nungolong nanti. Kayak politik toh. Pembukaan teh jam 10 kayak dibuka. Jam 10 kayak dibuka ngaji dah. Kumaha itu? Bisa tenang. Oh, datang jam 10 teh buka. Jadi ceramah nanti hampir jam 11. Tapi setelah itu tidak terus waktu dia baru pulang ke baru. Cek ternyata di dinya mah saya di mana bekerja jam 12 tapi kan teras dia mah. Tara lepas, tara ari ka dia biasa lukin. Abi tara biasa terang. Baru singkat we jam teh sana usah atau sedikit. Ternyata kita jamaah diulang ngaji ka dia ka dari ka terus mana enggak usah dikit eta teh jamaah eta teh. Ternyata di jamaah terus biasa. Jangan namun ayah ngawas teh dijajarkan jeung pangantena di depan. Jadi panganten teh paling depan, panganten, ibu hajat, semua menyimak. Ustaz itu kurang ada pengantin. Pandi urang mah lamun aya pengajian hajatan, panganten mah pandaya. Maksudna terus bos na capek. Aya di ditu pangpayuna atuh. Dan ditinggal-tinggal jam 12 tidak ada yang bergeser dari tempat itu. Ternyata kan biasa jam 12 jadi geser terus jadinya mah. Aduh cinta jarang abi nu ngengeng tempat nu model ieu paling kan ngawi tanggal jam 10 leuwih. Urang mah jam 10 teh kudu geus selesai ciga di dieu. kuota saya. Kuota ieu teh. Terus security lah jam 10 nya tuh. Injurut teh pak main bola injurut teh. Aya rasana tambahan 5 menit di bawah Nadia. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu penjara orang beriman dan surga bagi orang kafir. Mau bagaimana disebut merdeka di dunia? Cik Nabi ge dunia teh penjara karena iman. Ai penjara tempat merdeka? Bukan, penjara mah tempat justru orang akan merasa terkungkung di situ. Maka kalau menang remisi Agustusan, remisi Idul Fitri, 3 bulan deui tiba-tiba di remisi menang dapat 3 bulan, langsung hari terbebas. Sujud syukur. Disebut lagi di TV, dia menghirup udara kebebasan. Berarti di penjara mah terbebas. Saur Nabi dunia teh penjara karena iman mah berarti di dunia mah can merdeka karena iman mah di penjara dikungkung terus ku aturan. Tah, nu memenjara urang teh al amru wa nahyu. Nu memenjara kita teh taklif. Di dunia mah ada taklif. Di surga mah tidak ada penjara, tidak ada taklif. Jadi yang membuat kita terpenjara dengan apa? Taklif. Maka nu iman mah ke hadisna di bawah kayak gini. Jadi penjara oleh apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu di dunia di penjara, dilarang daripada keinginan-keinginan yang diharamkan dan dimakruhkan, dibenci, dan dia dibebani tanggung jawab dengan melakukan ketaatan yang melelahkan. Tuh, ya capek di penjara. Di bawahnya lagi dari Abu Qatadah bin Rabi' al-Ansari, sesungguhnya dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah dilewatkan kepada beliau usungan jenazah. Ya bisa panjang. Kemudian dia bersabda, diusupkan jenazah, Nabi bilang mustarihun atau mustarabun minhu kan? Sahabat bertanya apa arti mustarihun dan mustarabun minhu? Nabi menjawab, orang yang beriman, seorang hamba yang beriman, lamun dipotong dia teh istilah iman, dia mau teh yastarihu, istirahatina naon? Coba gerak tinggal dia. Min nasobi dunia tuh. Di dunia mah nasob naon tadi naya lelah. Jadi iman mah mun mau teh istirahat dari kelelahan dunia. Wa adaha dan penderitaannya. Kamana dia menuju ila rahmatillah.
Nah, makanya dunia mah disebut penjara, dunia mah lelah, dunia mah orang teh nuju can bebas, can merdekanya masih dikungkung musuh nu disebut setan yang kemanapun pergi tidak pernah beranjak dari tempatnya, terus menggoda kapanpun dimanapun. Maka insya Allah mudah-mudahan kita berharap pulangnya kehadiran Allah nanti seperti keluar dari maka iman mah pulih karena turun teh seri siga serina jalma nu keluar di penjara. Pada yang mau teh serinya aya nu hiji dia mah nu kafir dibalik da dunia justru dunia teh surga. Maka lamun keluar di dunia teh nu kafir mah rek diasupkeun ke penjara. Aya nu iman mah keluar di penjara, nu kafir mah rek diasupkeun ke penjara. Beda wajahna ge. Tapi sebenarnya aya mah da diasupkeun ke penjara teh seuri darah koruptor. Heula teh penjara dunia mah dituangkeun, dileueutkeun, dikhususkeun. Aya bahasa Inggris, aya khusus montir. Di luar mah mayar mah. Di penjara mah gratis. Maka cek Sumanto mah ningali dina TV diwawancara, mau kamu keluar dari penjara langsung betah di dia, diberi makan gitu, nya diberi minum, diolahragakeun, dikaryakeun, ibu-ibu aya kursus menjahitna dan sebagainya. Di luar mah kudu maya dia jauh gratis. Ya di dunia mah gitu, padahal penjara dunia mah dah sebetulnya mah gitulah, walaupun tidak mau tapi tidak diberikan makan dan tapi kalau penjara akhirat mah lain lagi ceritanya. Nah, semoga dengan pembahasan ini kita semakin yakin di dunia kita belum merdeka, justru kita sedang berjuang melawan musuh yang nyata yaitu setan yang pergerakannya begitu masif, penggoda-godana begitu licik. Ya punya kalau kita tidak memperlihat dan tidak apal gerakan-gerakannya, kita barangkali akan kalah. Contohnya nanti bangun malam, nah coba aja nanti bangun malam siapkan alarmnya atau yang sudah biasa masuk siap tidak untuk bangun malam. Kau malam utus kedengaran tah alarm. Nah begitu kedengaran ingat pembahasan setan sedang menggoda kita untuk agar jangan bangun pada waktu itu. Nah kita lawan tapi terbaru ngomong sih kan ini tadi. Mana setan? Bari kegebung aja di pinggiran orang. Bu, tos 10 mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa menjadi bahan untuk kita renungkan. Kenapa? Karena kita peduli dengan saudara-saudara kita. Semua kita ada setannya, semua kita ada musuhnya, semua kita ada yang harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merdeka kelak, orang-orang yang keluar dari dunia seperti orang yang keluar dari penjara, ya, menghirup udara kebebasan, bebas dari taklid, bebas dari segala himpitan. Kita benar-benar beristirahat di tempat yang abadi. Insya mudah-mudahan bulan yang akan datang Allah masih memberi kesempatan kita bisa berkumpul kembali di kajian seperti malam hari ini. Insya mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Walaupun dunia panah buat kita, mudah-mudahan akhirat nikmat buat kita semua. Itu saja. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz, nanya sedikit berkenaan dengan penjelasan hadis.